Bawaslu Kabupaten Sumedang menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk non-hukum peraturan Bawaslu bertempat di Safir Fax Citi Sumedang. Ruli Rusli selaku Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Sumedang mengatakan partai politik merupakan mitra strategis Bawaslu untuk bersama-sama mengawasi proses tahapan politik. Ketika hari ini ada proses verifikasi keanggotaan parpol dan masa perbaikan, yaitu ada 5 parpol yang melakukan sengketa proses di Bawaslu RI. Maka hari ini ada perbaikan verifikasi kepengurusan parpol di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian di tanggal berikutnya masih ada lagi proses perbaikan verifikasi faktual keanggotaan dengan keterangan ada yang tidak memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat. Bawaslu berkolaborasi kemudian dengan rekan-rekan stakeholder, kemudian mitra strategis dalam hal ini partai politik untuk bersama-sama mengawal proses jalannya tahapan politik. Ketika hari ini kita ada proses verifikasi keanggotaan partai politik dan masa perbaikan, kalau tadi kan ada 5 partai politik melakukan sengketa proses di Bawaslu RI, maka kemudian ada partai politik yang hari ini adalah melakukan perbaikan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten kota. Juga nanti di tanggal berikutnya kita lagi proses perbaikan yang kemarin, proses verifikasi faktual keanggotaan ada yang TMS dan BMS. Jadi proses itu saya kira harus dikawal oleh semua pihak stakeholder yang ada di Kabupaten Sumedang. Supaya kenapa? Agar pemilu ini berkualitas. Intinya kan seperti itu. Itu saya kira cukup. Yang TMS untuk yang mana? semuanya sekarang udah Belum, ada 2 partai politik, terus kemudian yang 4 ini kan di tingkat RI mereka melakukan proses hak mereka ya untuk sengketa proses. Jadi sekitar 4 partai politik ini di tingkat RI kita akan melakukan proses verifikasi kepengurusan partai politik. Jadi yang kemarin itu dia masuk, kita verifikasi ulang. Jadi kerja KPU bertambah artinya bertambah dari proses kemarin sesungguhnya sudah melakukan proses verifikasi keanggotaan partai politik yang 9 dan yang mungkin belum lengkap itu ya nanti ada diumumkan lah di tingkat RI, kita diumumkan mana partai politik yang lolos dan tidak. Jadi kita tunggu, kalau tadi kan sekitar tanggal 12 sampai tanggal 16 itu penentuan partai politik di tingkat RI. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yusuf Kurnia mengatakan, kegiatan hari ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses produk hukum tentang peraturan Bawaslu. Bawaslu meluncurkan layanan digital berbasis aplikasi yang terpusat di Bawaslu RI bernama Sigap Lapor. Pasalnya disadari betul di era digital seperti ini, penegakan hukum pemilu itu mesti dilakukan kerja secara transparan. Kegiatan sosialisasi Perbawaslu dalam menghadapi pemilu 2024 ya. Poin penting kita Bawaslu mensosialisasikan regulasi untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa regulasi pemilu di satu sisi regulasi undang-undang pemilu belum berubah, tetapi tentu kita mesti punya pemahaman yang cukup baik, well informed atas peraturan Bawaslu sebagai aturan teknis dalam kerja pengawasan maupun penegakan hukum. Nah, salah satu poin pentingnya adalah di era digital, di mana bagi kami Bawaslu teknologi mesti didayagunakan untuk kepentingan tegaknya keadilan pemilu. Maka misalnya di Perbawaslu 7 tahun 2022 ini kami Bawaslu meluncurkan aplikasi Sigap Lapor. Itu memberikan kemudahan bagi publik untuk berkontribusi sebagai pelapor dalam penegakan hukum pemilu. Karena tidak semua tentu ada terkendala jarak gitu ya.
Sementara kemudian terkendala batas waktu pelaporan yang dibatasi oleh undang-undang. Maka sebenarnya lewat aplikasi itu memudahkan bagi publik untuk menyampaikan laporan. Selain itu penting juga kami gitu ya, di era digital seperti ini, maka sebenarnya penegakan hukum pemilu itu mesti dilakukan kerja secara transparan. Nah, demikian pula harus diberikan ruang akses bagi publik untuk bisa mengakses sehingga kemudian aplikasi Sigap Lapor ini juga bagian dari pusat data, di mana data penanganan pelanggaran maupun juga lewat JDIH produk-produk dari kewenangan Bawaslu itu bisa diakses oleh publik, sehingga publik itu bisa memberikan umpan balik, memberikan masukan jika ada hal-hal yang dipandang kurang pas gitu atau tidak pas sesuai dengan peraturan Bawaslu. Itu sebenarnya poin penting itu ya, salah satunya adalah tadi itu memberikan kemudahan buat publik. Dilengkapi dengan call center tentunya. Itu nanti ada isian aplikasinya karena ini terpusat di Bawaslu Republik Indonesia.